Mungkin bisa menjadi ganjalan, tapi sekaligus bisa menjadi ganjaran. Itu akan menjadi ganjalan kalau si Ganjar nggak menyelesaikan. Nah, Tapi pertanyaannya sudah diselesaikan belum? Kalau Ganjar menyelesaikan akan menjadi ganjaran. Cerita singkatnya begini, Mbak. Saya patah tangan saya karena naik sepeda. Hari setelah saya keluar dari rumah sakit, saya ditelepon Pak Kapolda. Pak Ganjar, kita minta press conference. Kemana? Ke Polres Purworejo. Oke, ada apa? Wadas kemarin. Oh, yang rame itu ya. Sorry ya, kemarin saya lagi di rumah sakit, lagi dioperasi. Saya semalam aja di sana. Saya ke sana. Itu Mbak, saya udah dibully loh. Ini proyeknya punya PUPR, pembebasannya BPN, ada bupati, ada kades. It's okay. Lalu kenapa? Oh, yang salah Ganjar ternyata. Karena Ganjar memberikan penetapan izin lokasi. Oke, maka saya harus tanggung jawab. Tanggung jawab, saya harus bertanggung untuk menjawab. Maka saya jawab, saya datangi. Pak Kapolda dengan baik hati menyampaikan, Pak Ganjar silakan disampaikan. Oke. Bapak Ibu, saya menyampaikan. Yang pertama saya minta maaf. Yang kedua saya tanggung jawab. Yang ketiga seluruh hari ini yang diamankan atau ditahan istilah mereka, Pak Kapolda bisa dikeluarkan hari ini Pak? Bisa Pak, keluarkan hari ini. Dan yang keempat saya akan ke lokasi. Selesai Pak. Saya langsung ke lokasi, tangan saya masih dibungkus. Dan di demo. Gak apa-apa, saya ngomong dan di sana demo, yang di sini terima. Jadi ada kelompok yang terima dan ada yang kelompok tidak. Yang penting buat saya adalah kita mesti hadir, kita mesti dengarkan, dan kita mesti ajak dialog mereka. Tidak sepakat nggak apa-apa. Tapi kan harus ada saling menjelaskan apa maksudnya. Setelah itu saya datang Mbak, saya datang ke masjid saat itu sepi, nggak ada orang datang, ya saya diem aja. Tidak ada orang menyambut, nggak apa-apa. Dan ada dua kiai yang baik hati, kemudian saya hadir dan saya ngobrol, saya dikasih makan. Setelah itu sholat maghrib, setelah itu sambung sholat isya, setelah itu saya ikut di situ, kita dialog di masjid. Saya dimarah ya bisa-bisa. Setelah itu saya datang lagi yang kedua. Datang yang kedua sudah bisa berkomunikasi. Setelah itu saya petakan yang ada di sana. Alhamdulillah, oh ada problem jalan rusak, ada problem sinyal, ada problem air bersih, ada problem perempuan, ada problem pendidikan. Saya coba recover satu persatu. Tentu saya dibantu banyak teman. Ganjar tidak hadir sendiri. Ganjar dibantu oleh teman-teman yang menurut saya baik hati. Alhamdulillah kira-kira sekarang tinggal mungkin 20-an. Dan beberapa di antaranya saya senang karena mereka datang ke saya, Bapak, saya ikut. Kenapa? Saya pikir dulu kami dibohongin. Kan Pak Jokowi suka bohong. Pak Jokowi bicara ganti untung loh. Jalan tol ganti untung. Bandara Jogja itu ganti untung. Ya. Kenapa Anda seperti itu? Ya itu loh Pak. Apa? Tetangga saya dulu beli tanahnya 20 juta, sekarang diganti 1,2 miliar. Mbak, saya coba mendekati apa yang mereka harapkan untuk kemudian kita bisa ngobrol. Termasuk di Semen Rembang. Itu awal-awal saya jadi gubernur sampai ada yang nginan kaki. Itu saya coba komunikasi terus dengan mereka. Ya tidak sempurna lah. Keputusan Ganjar tidak akan sempurna, tapi sekali lagi saya bertanggung jawab untuk itu. Dan 6 desa membentuk BUMDes dan punya saham di perusahaan. Di anak perusahaan. Saya tidak melihat koalisi menjadi penting. Saya melihat adalah kepentingan bangsa lebih diutamakan dalam meneruskan pola sistem yang betul-betul berpihak kepada daerah. Karena tagline partai saya adalah berpihak kepada daerah. Sebab daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Bukan Jakarta makmur terus artinya Indonesia makmur. Jakarta bukan satu-satunya cermin. Indonesia begitu luas. Sekarang menjadi 38 provinsi. Dan bakal akan berkembang lagi. Itu sebabnya kita memerlukan sosok figur yang betul-betul berpihak kepada daerah, yang berpihak kepada rakyat. Dari daerah untuk Indonesia. Indonesia itu hanya satu, yaitu Republik Indonesia.
berdasarkan Pancasila. Jadi ini suatu keputusan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama jangan mempelintir sesuatu kekuatan yang real yang betul-betul dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa kita harus berani, harus jujur, dan membuat kualitas-kualitas manusia yang bermartabat, bertanggung jawab. PR besar Ganjar Pranowo di Jateng, konflik wadas hingga kemiskinan. Dikutip dari cnnindonesia.com, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi didapuk sebagai calon presiden capres untuk pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan (PDIP). Penetapan itu langsung diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat 21 April lalu. Selama menjabat sebagai gubernur, ternyata masih banyak pekerjaan yang harus diberesi Ganjar. Selain sebagai bentuk tanggung jawab, hal itu bisa menjadi poin positif untuk dirinya dalam rangka menyongsong pemilu 2024. cnnindonesia.com merangkum sejumlah pekerjaan rumah yang harus diberesi Ganjar di Jateng sebelum melangkah lebih jauh bersaing di Pilpres 2024. Konflik wadas. Kehidupan warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo masih dibayang-bayangi ketakutan lantaran operasional penambangan batuan andesit untuk proyek bendungan Bener. Sempat terjadi konflik panas antara warga dengan aparat kepolisian pada Februari tahun lalu. Sejumlah warga pun sempat ditangkap polisi. Hingga saat ini warga desa Wadas masih teguh memperjuangkan tanahnya dari operasional penambangan. Mereka terus mendesak Ganjar untuk mencabut izin penetapan lokasi IPL proyek tersebut. Dalam perjalanannya, warga desa Wadas pernah menolak penghargaan yang diterima Ganjar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK sebagai Green Leadership Nirwa Wisata Tantra 2021. Mereka menilai pemberian penghargaan itu tidak tepat karena Ganjar memiliki rekam jejak terkait perusahaan lingkungan di Jawa Tengah. Polemik ini pun dibawa ke meja hijau. Warga desa Wadas melayangkan gugatan terhadap Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM terkait izin penambangan ke pengadilan pada Senin 31 Oktober 2021. Selain Wadas, kepemimpinan Ganjar juga diwarnai konflik agraria terkait penambangan di kawasan Kendeng. Warga lokal menentang keras perusahaan tambang termasuk pabrik semen di wilayahnya. Mereka merasa kehadiran perusahaan tambang merusak alam dan mengganggu kehidupan. Hingga kini izin operasional perusahaan belum kunjung dicabut. Kelompok Kartini Kendeng datang ke Jakarta untuk mengadukan Ganjar. Mereka menyerahkan surat kepada Presiden Jokowi pada Senin 11 Januari 2022. Sukina, salah seorang Kartini Kendeng, menjelaskan surat yang dikirim ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek itu berisi permintaan agar puluhan izin tambang di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah dicabut. Sukina berujar surat itu dikirim merespons sikap Jokowi yang akan mencabut ribuan izin perusahaan pertambangan. Maka melalui komitmen Presiden untuk mencabut izin pertambangan sebagai bentuk keadilan, Kartini Kendeng datang untuk menagih komitmen tersebut sebagai upaya pelestarian alam Pegunungan Kendeng dari segala bentuk perusakan, kata Sukina. Ganjar pernah ditegur Megawati soal ancaman banjirop atau air pasang di pesisir Semarang, Jawa Tengah pada awal Agustus 2021. Kemiskinan menjadi sektor yang perlu disoroti saat kepemimpinan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020-2021. Angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami kenaikan. Pada 2020, angka kemiskinan berada di angka 3,98 juta jiwa dan 2021 sebanyak 4,10 juta jiwa. Meskipun pada 2022 angka itu berhasil turun kembali menjadi 3,83 juta jiwa.